Shalom, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Di sini kami mengucapkan selamat harnas kaum pria pada tahun ini. Semoga kaum pria di masa pandemi ini bisa mengadakan harnas dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan satu dengan lainnya, tapi kita bisa merayakannya, itu luar biasa. Itu aja. Saya mohon kaum pria tetap semangat ya untuk mengikuti harnas ini. Dengan cara apa? Donasikan keuanganmu untuk proyek gereja. Itu aja. Shalom, terima kasih. Shalom kaum pria semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kaum pria Trinitas merayakan harnas pada minggu ini. Semoga kaum pria selalu sehat selalu dan terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kaum pria semua, agar kaum pria semua selalu bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Selamat harnas kaum pria tahun 2020. Semoga kaum pria tetap bersatu, kaum pria tetap maju. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kali ini kita akan merayakan harnas kaum pria nasional ya hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami akan mengadakan harnas kaum pria-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melawat kami semua Tuhan, kaum pria-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di pundak mereka Tuhan ada beban yang sangat berat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami semua. Dan kami akan membuka ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat malam kaum pria, shalom. Ya untuk pujian berikutnya kita akan bawakan satu pujian yang mengatakan
Hatiku percaya. Iya. Oke? Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tempat perlindungan. Hey! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Untuk lagu berikutnya mari kita akan angkat satu pujian dengan Kami Terima. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Kau nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kau nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berbagi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, amin. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi untuk kaum pria di tempat ini. Oke, sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, seperti rusa rindu sungai-Mu. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan dan risauku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan, haleluya, haleluya Yesus, kepada
bagiku. Haleluya. Inilah Tuhan kaum priamu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sirami kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekali kaum priamu di tempat ini Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Sirami setiap hati kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan dan khususnya kaum pria yang merayakan Hari Nasional Kaum Pria tahun 2020. Kiranya kaum pria di tempat ini di Gereja Trinitas menjadi kaum pria yang unggul, kaum pria yang tetap semangat, kaum pria yang tetap kuat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemimpin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami masih boleh merayakan Hari Nasional tahun ini dengan segala keterbatasan di mana kami harus melakukannya secara online, tetapi tidak akan mengurangi kuasa dan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami khususnya kaum pria. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati setiap jemaat dan kaum pria secara khusus yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dan kami percaya Tuhan akan mengerjakannya setiap hari supaya kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kaum pria dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan tema Harnas Kaum Pria tahun 2020, yaitu pria integritas di generasi ketiga milenium. Sekali lagi, tema Harnas Kaum Pria tahun 2020 adalah pria integritas di generasi ketiga milenium. Ya, kita akan belajar bersama-sama apa maksud dari firman Tuhan atau judul yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di dalam tema pria integritas di generasi ketiga milenium, di situ ada kata pria, ya. Pria, laki-laki. Apa itu pria, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, pria. Nah, manusia pertama yang diciptakan Tuhan seperti yang tertulis oleh Alkitab adalah Adam. Tahu ya? Firman Tuhan mencatat bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam, dan Adam adalah pria, laki-laki. Dan Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga Adam, ya, pria ini adalah gambar dan rupa Allah yang dilihat mula-mula oleh ciptaan yang lain, ya. Oleh ciptaan yang lain. Dan kita lihat bagaimana seorang pria memiliki tanggung jawab karena dia adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia memiliki tanggung jawab sebagai wakil Allah di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Pria-pria menjadi wakil Allah memiliki tanggung jawab yang besar, ya, karena pria diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan
menjadi wakil Allah di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Nah, Adam artinya adalah seorang pemimpin. Ya, seorang pria adalah seorang pemimpin. Adam artinya pejuang. Seorang pria adalah seorang yang berjuang. Adam artinya kuat. Seorang pria berarti dia harus kuat. Ya, harus kuat, harus kokoh. Ya. Kemudian Adam artinya handsome dalam bahasa Inggris. Ya, ganteng, cakap. Artinya apa? Seorang pria adalah memiliki tingkah laku yang dewasa, bukan seperti kanak-kanak. Ya. Jadi ya, tidak peduli kepada umur. Umur sudah tua, ya kan? Tetapi bisa jadi kelakuannya kanak-kanak. Tetapi seorang pria atau Adam adalah seorang yang dewasa dan tidak bertingkah laku seperti kanak-kanak begitu. Adam juga artinya maskulin, ya kan? Adam artinya maskulin, kelihatan laki-lakinya, ya bukan feminin, ya. Jadi kita tidak setuju kalau laki-laki ya memiliki gaya feminin, tetapi laki-laki harus maskulin. Kemudian Adam juga artinya pengawas. Nah, yang mengawasi semua, ya kan? Nah, seorang pria juga ada seorang yang pengawas, mengawasi semua, melihat semua, meneliti semua. Nah, itu artinya Adam, ya. Nah, kemudian di dalam tema itu juga ada kata integritas, ya. Integritas itu artinya bulat dan utuh, ya. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Jadi kalau kita katakan A, mari kita lakukan A, itulah integritas. Pribadi yang sama baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sedang sendiri, ya. Sifat kita, perangai kita, tutur kata kita di hadapan orang banyak tidak mengalami perubahan ketika kita sedang berada atau bersendiri. Nah, seorang pria yang integritas adalah pria yang hidup berdasarkan nilai-nilai yang dipercayainya. Dalam hal ini berarti kalau kita adalah pria-pria integritas, ya, printer disingkat, adalah pria-pria yang hidup sesuai dengan nilai-nilai atau standar-standar firman Tuhan, itu maksudnya. Ya. Dan kemudian di dalam tema itu juga ada milenium ketiga, ya kan? Atau ketiga milenium. Apa sih milenium ketiga itu? Jadi pria integritas yang hidup di milenium ketiga. Apa milenium ketiga? Nah, milenium ketiga itu tepatnya kapan? Ya, rentang waktu dimulai tahun 2001 yang lalu sampai dengan tahun 3000. Itu disebut milenium ketiga. Ya, jadi milenium ketiga adalah rentang waktu yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 3000. Itu disebut milenium ketiga. Dan kita sekarang sedang hidup di dalam milenium ketiga. Oleh sebab itu makanya Departemen Kaum Pria Nasional memberikan tema bahwa sekarang kita pria-pria integritas sedang hidup di dalam milenium ketiga. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang milenium ketiga dan apa yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan ini ketika kita berada di dalam masa ini, ya, masa milenium ketiga. Nah, begini, mari kita perhatikan. Ada seorang profesor, ya, dalam bidang psikologi sosial yang namanya Jamaluddin, ya. Dia berkata demikian tentang milenium ketiga. Pada milenium ketiga terjadi pergeseran dalam paradigma kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan psikologis. Nah, pada milenium ketiga
akan banyak perubahan yang disertai konflik antar manusia yang menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Ya, itu ya yang dikatakan oleh Profesor Jamaluddin, ya, seorang profesor dalam bidang psikologi sosial tentang milenium ketiga, ya, bahwa akan terjadi pergeseran paradigma yang mempengaruhi ekonomi, sosial dan psikologi manusia. Ya, akan ada perubahan yang cepat, namun di samping itu juga berdampak kepada konflik-konflik yang terjadi oleh karena perubahan itu. Dan kita sebagai manusia, dan khususnya saya pria dan bapak-bapak, ya, pria yang ada di Gereja Trinitas ini harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, kita akan melihat beberapa pergeseran atau perubahan yang terjadi di dalam ekonomi. Ya, yang pertama, di dalam milenial ketiga ini ada ekonomi baru. Ya, ekonomi baru ini merupakan ekonomi pengetahuan. Ya, pergeseran terjadi dari penggunaan otot, kekuatan, ya kan? Jadi ekonomi yang tidak berdasarkan otot lagi, tetapi kepada penggunaan otak, ya kan, intelektual, ya kan, pengetahuan. Sehingga di dalam ekonomi yang baru ini banyak menghasilkan produk-produk yang smart atau produk-produk yang pintar. Seperti apa yang kita punya sekarang, ya, kita pegang smartphone. Nah, smartphone, kemudian ada smart card, satu kartu bisa untuk berbagai macam kegunaan. Smart TV, nah, sudah tidak usum lagi sekarang namanya TV tabung, yang ada smart TV, layarnya tipis, bahkan sekarang sudah beralih lagi menjadi Android TV. Kemudian ada smart house, ya, rumah pintar. Ada juga nanti smart car, nah, mobil pintar. Apa maksudnya kira-kira? Smart car ini kalau pengemudi dalam keadaan mabuk, mobil tidak mau jalan. Nah, jadi ekonomi baru ini merupakan ekonomi berbasis kepada pengetahuan, menghasilkan produk-produk yang smart atau yang pintar. Yang kedua, ekonomi baru adalah ekonomi yang virtual dan digital. Ya, sehingga ekonomi virtual dan digital ini membebaskan kita manusia dari ikatan ruang dan waktu. Kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Sekarang kita kalau belanja bisa online, ya kan? Jangankan sandang, pangan pun sekarang mau beli tempe, mau beli wortel, mau beli lombok bisa online. Sekolah sekarang bisa online, bisnis juga dibangun secara online, gereja pun juga sudah online, bahkan perbankan juga online, ya. Kita sekarang ada internet banking, ada m-banking, ya kan. Semakin jarang kita ketemu sama teller atau CS, ya, customer service-nya di bank, ya. Kita bisa langsung nabung lewat ATM. Atau kita bisa transfer dengan cepat, ya. Jadi sekarang ini ekonomi bersifat virtual dan digital. Yang ketiga, ekonomi baru adalah ekonomi yang penuh dengan inovasi. Nah, jadi sekarang produk-produk itu masanya pendek, ya kan. Baru keluar satu merek, tidak berapa lama keluar lagi seri yang baru, ya kan. Jadi sangat pendek masa dari sebuah produk, ya. Perusahaan-perusahaan bersaing mengembangkan inovasi-inovasi di dalam produknya. Nah, zaman saya kecil dulu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau mau dengerin lagu rohani yang baru, nah, saya harus pergi ke toko kaset, ya kan. Ada di daerah Pecinan, ada di daerah Malang Plaza gitu, ya. Saya harus pergi ke sana untuk dengerin lalu beli. Nah, sekarang semuanya lagu tersedia di berbagai aplikasi yang ada di HP. Ada Joox, ada Revivo, ada Spotify, dan semuanya berbayar. Bahkan juga khotbah-khotbah
dari hamba-hamba Tuhan itu juga sekarang ada di aplikasi dan berbayar. Nah, jadi sekarang semua melakukan inovasi, bahkan dalam masa pandemi ini inovasi begitu luar biasa. Gereja juga dituntut menjadi gereja yang penuh inovasi, gereja yang kreatif. Yang keempat, ekonomi baru adalah ekonomi yang melibatkan konsumen dalam perancangan produk dan jasa. Ya, sekarang beli rumah pun kita juga bisa sebagai konsumen memilih atau ikut serta di dalam merancang bangunan sesuai seperti selera kita. Mau ditempatkan ruang tamu di sebelah mana, tangga di mana, kamar-kamar di mana, itu sekarang sudah bisa melibatkan konsumen. Yang kelima, ekonomi baru adalah ekonomi yang saling tergantung, saudara-saudara. Ya, nah perhatikan nilai dolar Amerika akan mempengaruhi ekonomi. Ya kan, sehingga naik turunnya nilai dolar Amerika akan mempengaruhi nilai mata uang lain di seluruh dunia. Ya kan, kalau dolar naik, harga-harga juga naik, dolar turun, harga-harga juga turun. Nah itu namanya ekonomi yang saling tergantung. Yang keenam, ya, masyarakat ekonomi baru juga akan dipenuhi dengan konflik. Kenapa? Konflik terjadi oleh karena terjadinya kesenjangan di antara yang lemah dan kuat. Mereka yang tidak bisa beradaptasi, mereka akan semakin tersingkir dan menjadi lemah. Sementara mereka yang bisa beradaptasi, mereka yang mampu dan punya kekuasaan, mereka akan semakin kuat. Dan ini membuat terjadi konflik antara yang lemah dan yang kuat. Nah, oleh sebab itu dengan realita milenium ketiga ini, untuk menghadapinya maka kita harus cepat mengalami namanya adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi. Pergeseran yang besar, pergeseran yang cepat membuat kita manusia menjadi manusia yang harus bisa beradaptasi. Pria-pria integritas harus menjadi pria yang bisa beradaptasi dan pria yang tangguh. Nah, oleh sebab itu saat ini saya mau sampaikan ada 4 modal, ya kan? Ada 4 modal yang perlu kita miliki untuk kita bisa hidup di dalam milenium ketiga ini dan menjadi pria-pria integritas yang tangguh, ya kan? Nah, saya juga memakai 4 ini, saya ambil juga dari ilmu psikologi sosialnya Profesor Jamaluddin dan saya padukan juga dengan firman Tuhan. Dan ini sangat baik untuk kita pahami dan kita kerjakan. Yang pertama, modal yang pertama kita harus punya modal intelektual, ya kan? Pria yang mau terus-menerus belajar, ini namanya intelektual, ya. Kita pria harus mau terus-menerus belajar, baik secara formal maupun informal. Ya, kalau kita tidak bisa lanjut sekolah lagi, maka kita juga bisa belajar dengan cara-cara informal. Ya, kita bisa ikut seminar, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat makalah-makalah, perkembangan-perkembangan yang ada. Ya kan, bisa juga lewat mentoring, kita mendatangkan orang-orang yang ahli dan kita belajar dari mereka. Itu disebut kita belajar, ya kan? Kita mengembangkan, kita memiliki modal intelektual, ya kan? Banyak hal kita bisa belajar. Nah, karena kita sekarang saudara-saudara, kita sekarang sedang berlayar di sungai, bukan di sungai yang tenang, ya kan? Dulu mungkin tidak seperti ini, tenang, tetapi sekarang kita seperti sedang ada di dalam sungai yang arusnya luar biasa, ya. Kalau sekarang itu ada wisata arung jeram, nah kita seperti ada di arung jeram, ya kan? Kita sulit memprediksi apa yang ada di depan kita. Ya kan, kita harus belok kanan, belok kiri, harus dibanting sana sini. Nah, maka kita perlu mengembangkan intelektual kita dengan kita belajar, ya kan?
rintangan, halangan yang ada di depan kita, kita tidak bisa tebak. Tetapi kita perlu memperlengkapi diri dengan kita terus belajar. Ya, namanya belajar tidak pernah berhenti. Ya, kita sudah lepas dari pembelajaran secara formal, tetapi namanya belajar tidak dibatasi oleh sesuatu yang formal. Ya, ilmu yang kita dapat yang lalu bisa jadi masa kini sudah ketinggalan zaman. Kita perlu serap ilmu yang baru. Nah, firman Tuhan bicara bagaimana? Nah, kita lihat di dalam Daniel yang pertama ayat 3 sampai yang ke-7. Bahwa firman Tuhan juga menuntun kita manusia supaya kita juga mengembangkan kapasitas atau kemampuan intelektual kita. Ya kan? Oke, kita lihat di dalam Daniel yang pertama ayat 3 sampai yang ke-7. Kita tahu kisah Daniel bagaimana dia bisa memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Lalu juga ketiga rekannya Sadrah, Mesak, Abednego juga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan, ya, di dalam pembuangan mereka. Nah, kita lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Perhatikan, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik, perhatikan. Mereka pun dididik selama 3 tahun, digembleng. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Perhatikan, jadi firman Tuhan juga menuntun kita untuk kita juga mengembangkan intelektual kita. Kita perlu belajar setiap hari, kita perlu dididik setiap hari. Ya, modal yang pertama yang perlu kita miliki di dalam milenium ketiga ini adalah kapasitas intelektual atau disebut kapital intelektual. Yang kedua, kita perlu juga memiliki kapital sosial atau modal sosial. Apa maksudnya? Ya, kapital sosial adalah sebuah kemampuan dalam kita membangun jaringan sosial satu dengan yang lainnya, ya. Membangun hubungan satu dengan yang lainnya, itu perlu kita maksimalkan di dalam milenium ketiga, ya kan? Semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosial, hubungan satu dengan yang lainnya, maka semakin tinggi nilai seseorang. Jadi di dalam milenium ketiga kita tidak bisa menutup diri. Kalau menutup diri, kita bagaikan katak di dalam tempurung, kita nggak ngerti apa-apa. Tetapi kita perlu mengembangkan kapital sosial, kemampuan kita untuk membangun jaringan, membangun hubungan dengan banyak orang, tentunya dengan muatan-muatan yang positif, ya. Jadi kita perlu belajar mengembangkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Ya kan? Nah, di dalam firman Tuhan kita juga bisa lihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ya, Amsal 13 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak,
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, firman Tuhan pun menuntun kita supaya kita mengembangkan hubungan yang baik. Bahkan hubungan yang baik itu harus kita bangun dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang berhikmat. Supaya apa? Supaya kita pun menjadi bijak. Dan firman Tuhan juga mewanti-wanti kita supaya kita berhati-hati dalam kita berteman, ya kan? Jangan kita berteman dengan orang bebal, maka kita akan menjadi malang. Jangan kita berteman dengan orang malas, maka kita akan menjadi malas, ya kan? Bertemanlah dengan orang-orang yang bijak supaya kita pun menjadi orang yang bijak. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini firman Tuhan pun menolong kita supaya kita mengembangkan kemampuan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebab apa? Kalau kita salah bergaul, maka hal-hal yang baik itu akan rusak dengan sendirinya. Karena kita terpengaruh. Oleh sebab itu, mari kita bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat memberkati kehidupan kita. Oke, modal yang pertama adalah kita perlu miliki kapital intelektual, modal intelektual. Yang kedua, kita perlu memiliki kapital sosial, modal sosial. Yang ketiga, kita perlu memiliki adalah kapital lembut. Apa ini ya? Ya, modal lembut gitu ya. Nah, menurut ilmu psikologi sosial, apa maksudnya kapital lembut ini adalah sifat yang bisa dipercaya yang perlu kita miliki, ya kan? Bisa menahan emosi, pemaaf, penyabar, ikhlas, dan selalu ingin menyenangkan orang lain. Ini menurut ilmu psikologi sosial. Nah, kapital lembut adalah kemampuan diperlukan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Kita lihat bahwa risiko dari ekonomi yang baru ini terjadi kesenjangan. Dan kesenjangan ini menimbulkan konflik. Nah, untuk kita bisa menjembatani konflik, untuk kita bisa menanggulangi konflik yang ada, gesekan-gesekan, nah diperlukan kapital lembut, ya kan? Sifat-sifat yang baik yang sudah disebutkan oleh tadi ilmu psikologi sosial. Nah, bagaimana firman Tuhan menolong kita di dalam bagian yang ini? Nah, kita memiliki satu hal yang luar biasa. Karena kita sebagai orang percaya, kita memiliki Roh Kudus. Amin. Kita memiliki Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu mengubahkan kita, Roh Kudus itu mengerjakan kehidupan kita, maka kita akan memiliki yang namanya buah roh, saudara-saudara. Ya kan? Nah, buah roh itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saya baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, modal yang berikut yang ketiga adalah disebut kapital lembut, ya kan? Atau dalam bahasa kita sebagai orang percaya adalah buah roh, di mana buah roh itu membuat kita unggul. Buah roh itu memampukan kita untuk kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Buah roh itu membuat kita hidup menjadi teladan, hidup menjadi berkat, ya, hidup menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, ini modal yang penting. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan ketika kita memiliki buah roh, maka tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kita bisa berada di mana saja dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itulah modal yang ketiga yang perlu kita miliki. Modal yang terakhir adalah saudara-saudara yang kasih Tuhan, disebut kapital spiritual, ya kan? Nah, maksudnya apa?
ini kita perlu memiliki modal secara spiritual, secara rohani, ya. Intelektual sudah, sosial sudah, lembut sudah. Nah, sekarang kita perlu memiliki modal spiritual. Nah, yang keempat ini maksudnya adalah ya, bahwa kita harus sadari, kita harus pahami bahwa di dalam milenium ketiga ini kita menghadapi sesuatu yang ada di luar nalar kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang di luar kuasa atau kemampuan kita sebagai manusia. Siapa yang menyangka kita menghadapi pandemi COVID-19? Tidak ada yang pernah menyangka, tidak ada yang pernah memprediksi. Tiba-tiba begitu mendunia dan berdampak kepada banyak hal, ya. Nah, oleh sebab itu, untuk menghadapi segala sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita sebagai manusia, kita perlu memiliki satu pribadi yang dapat menuntun kita melewati kerasnya arus perkembangan dan kehidupan ini. Kita sebagai orang percaya, kita akan datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan datang kepada satu pribadi, yaitu juru selamat kita. Nah, kenapa? Karena juru selamat kita itulah yang memiliki hari esok dalam kehidupan kita. Yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang tahu mana jalan yang benar. Dan oleh sebab itu dia akan menguatkan dan menopang kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kaum pria atau pria integritas, apa yang membuat kita bisa mengarungi milenial yang ketiga ini adalah ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Dan iman yang kepada Tuhan itu menghasilkan pemeliharaan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Perhatikan ini. Pria integritas hari ini harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena iman yang teguh itu akan melahirkan pemeliharaan Allah dan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Sementara kita dalam dunia ini hidup dan kita menantikan saat Tuhan datang kali yang kedua, ya, menjemput orang-orang yang percaya. Sementara kita menantikan Tuhan selama kita hidup dalam dunia, selama kita masih bernafas, tentu ada tantangan, tentu ada hambatan, tentu ada rintangan. Tetapi waktu kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Memelihara kita dengan kekuatannya hari lepas hari, kita dan keluarga kita. Kita perlu memiliki iman. Yang kedua, Matius 25 ayat 13, ya. Matius 25 ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan Matius 25 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, seorang pria integritas di dalam milenium yang ketiga adalah seorang pria yang terus berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Nah, ayat ini ada di dalam perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya kan? Maka firman Tuhan menuntun kita untuk kita selalu berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Kita tidak tahu kapan mempelai itu datang, ya. Tetapi karena kita tidak bijaksana, kita tidak berjaga-jaga, kita melupakan waktu-waktu dan kesempatan, kita melewatkan begitu saja. Oleh sebab itu ketika kesempatan datang, kita hilangkan begitu saja, ya kan? Dan
Kita harus berjaga-jaga. Hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita menghadapi segala kemungkinan. Kita harus berdoa, kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya Tuhan selalu menyatakan kasih, kuasa dan maksudnya, hikmatnya kepada kehidupan kita sebagai pria. Ya, kita memiliki beban, kita memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ya. Dan oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga, kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini, ya. Jadi kita memiliki modal spiritual atau modal rohani yang keempat atau kapital spiritual yaitu dengan kita beriman selalu kepada Tuhan, percaya 100% kepada Tuhan. Maka dari situlah pemeliharaan Tuhan datang dalam kehidupan kita dan kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan, siap sedia. Siap sedia, itu yang perlu kita lakukan. Baik saudara-saudara kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dalam masa milenium ketiga ini dengan berbagai macam pancaroba, dengan berbagai macam arusnya yang deras, perubahan, pergeseran. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan intelektual yang bagus, ketika kita memiliki kemampuan sosial yang bagus, ketika kita memiliki buah roh dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki rohani yang baik dalam kehidupan kita, maka kita bisa tangguh melewati semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai kaum pria integritas, gereja Trinitas di dalam milenium ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami angkat tangan kami kepadamu, tanda bahwa kami manusia yang lemah dan terbatas. Khususnya kami pria-pria Tuhan, di dalam milenium yang ketiga ini kami perlu Tuhan menolong menuntun kehidupan kami. Kami mau belajar mengembangkan intelektual kami. Kami mau belajar membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kami mau belajar untuk memberikan kehidupan kami terbuka oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami beriman dan percaya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Kami pun akan siap sedia waktunya Tuhan datang dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Tuhan, berkat-Mu atas setiap kaum pria. Di hari nasional kaum pria ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati tanggung jawab yang mereka sedang kerjakan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati istri mereka, anak-anak mereka, Engkau memberkati masa depan mereka Tuhan. Segala sesuatu rintangan, halangan dapat kami lalui waktu kami betul-betul mengandalkan Tuhan. Waktu betul-betul kami Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menoleh ke belakang Tuhan, tapi kami akan menoleh ke depan. Di mana di depan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik. Dunia boleh bergoncang, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dunia boleh bergoncang, tetapi waktu kami ada di dalam Tuhan, kami bisa tetap tinggal tenang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, kita sampai di akhir dari acara Harnas kita pada pagi hari ini, Harnas Kaum Pria. Dan saya mengucapkan selamat buat kaum pria merayakan Harnas Kaum Pria, dan biarlah kaum pria bersatu, gereja maju, ya. Dan gereja maju, kaum pria bersatu, ya. Jadi mari kita menggalang persatuan dan kesatuan, ya, sebagai pria-pria integritas di gereja Trinitas.
pengumuman untuk minggu depan, kita kembali dengan ibadah fisik, yaitu kelompok 1. Dan oleh sebab itu nanti seperti biasa kami akan mengirimkan undangan, formulir, dan cek kesehatan kembali. Itu saja. Dan nanti bapak-bapak khususnya akan ada persembahan khusus Harnas Kaum Pria yang akan dikumpulkan dan dikirimkan ke Departemen Kaum Pria Nasional. Jadi nanti bapak-bapak bisa memberikan persembahan khusus, itu bisa ditulis di kolom lain-lain di dalam amplop persembahan, ya. Ditulis bisa persembahan Harnas Kaum Pria. Itu saja, dan Tuhan memberkati kaum pria, Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menadahkan tangan kita ke tahta kasih karunia Allah Bapa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.